Gabu, gabu, misteri gabu. Tahan, 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 misteri puasa. Haus, lapar, marah, misteri gabu burit. Misteri gabu burit. Misteri gabu burit. Halo majikan, di Misteri kali ini kita akan membahas case tentang seorang peternak ular yang bernama Ben Renick berusia 28 tahun yang ditemukan tidak bernyawa di tempat peternakan ular miliknya sendiri. Nah, kira-kira ular mana yang melakukannya? Benjamin Bluebrick Renick ini tuh atau biasa dikenal dengan nama Ben Renick itu lahir di 4 Agustus 1987. Dia merupakan anak kedua dari pasangan Frank dan Kim, di mana kakak cowoknya itu bernama Sam. Mereka tinggal di sebuah lahan pertanian yang luasnya mencapai 72 hektar, gengs. Gede banget deh itu tanah bapaknya ya. Juragan Betawi curiga. Tapi enggak. Mereka ini tinggalnya di Danville, California. Berhubung tempat tinggal mereka itu masih dikelilingi sama alam banget, jadi masa kecilnya Ben ini seneng ngebolang. Hampir tiap hari dia keliling tuh di sekitar pertanian, apa main petak umpet, mancing ikan, nangkep serangga, dan lain-lain. Pokoknya definisi apa ya, bocil pedesan banget lah. Walaupun bule keling kali itu kulitnya. Nah, karena tiap hari main di alam, jadi dari kecil memang Ben sama kakaknya itu nggak ada takut-takutnya sama binatang-binatang liar. Malah mereka ini justru seneng banget. Terutama si Ben ini tertarik sama yang namanya reptil. Dia suka kadal, kura-kura, sama ular. Lah kita mah geli banget ya ngeliat begitu ya. Saking sukanya. Ben yang masih berusia 4 tahunan tuh pernah ngerengek ke orang tuanya untuk minta dibeliin ular mau dipelihara sama dia. Dan orang tuanya bilang, boleh, tapi nanti kalau kamu udah cukup umur ya. Kalau papa sama mamanya sudah bisa melihat kamu ini punya tanggung jawab. Nanti kita pilih-pilih deh, hewan apa yang kamu mau. Tapi belum keturutan dia punya hewan peliharaan. Pas dia ini berusia 5 tahun, ada sebuah insiden yang menimpa keluarganya, gengs. Dimana terjadi ledakan gas tuh di rumah mereka. Soalnya memang ada saluran yang tersumbat. Ya untungnya, ini gimana pun juga kita sebagai orang Indonesia kan walaupun melihat ada sebuah musibah, tetap aja bilang ada untungnya begitu ya. Dimana pas ledakan itu nggak ada seseorang yang di rumah. Jadi semua orang tuh lagi pergi ke rumah adalah kerabat orang tuanya. Nah, berhubung Pak Frank ini ya cukup kaya, bisa dibilang tanahnya tadi 72 hektar. Jadi walaupun udah kehilangan banyak harta benda, namun pas kebakaran nih, Pak Frank itu malah ngebangun rumah yang lebih mewah lagi dari sebelumnya, sampai ada kolam renang. Enak ya kalau jadi orang kaya ya. Pokoknya Pak Frank sama Bu Kim ini sebenarnya bisa dibilang orang tua yang sangat memenuhi kebutuhan anak-anaknya itu, gengs. Mereka disayang banget lah, dimanja gitu kan, apa yang mau pasti diturutin. Tapi minusnya yang namanya manusia kan tidak ada yang sempurna. Orang tuanya itu emang sering doyan duga mama minum alkohol, kebanyakan duit ya, bisa begitu bingung mau diapain. Jadi kalau diajak ngobrol gitu sering kagak nyambung. Namun dari situlah justru kebentuk Ben ini yang menjadi anak yang baik-baik aja. Maksudnya dia nggak suka pesta, nggak suka minum, nggak suka narkoboy karena kagak pengen kayak orang tuanya. Nah tadi karena waktu kecil si Ben belum keturutan dibeliin ular, akhirnya sewaktu di SMP nih, ceritanya dia lagi main di kebun, nemu ular, ditangkep sama dia, dibawa pulang dan dipelihara, dikasih makan. Dan ternyata Ben ini cukup telaten gitu untuk ngurusin binatang peliharaannya. Dikasih makannya pun tepat waktu, kandangnya pun dibersihin dengan rutin. Yang setelah itu ya orang tuanya berarti ini ngeliat Ben punya tanggung jawab tuh anaknya ternyata kalau melihara binatang. Ya udah diajak tuh ke tempat toko hewan, ditepatin janjinya. Dan ketebaklah binatang apa yang dibeli. Ya ular! Ular pertama yang dibeli Ben itu jenis ular tikus kuning. Dimana itu adalah ular berwarna kuning dengan garis-garis kecoklatan. Ya sebenarnya bukan jenis ular berbisa, aman aja buat dipelihara. Selain itu katanya, perawatannya pun tergolong mudah. Ya tapi tetap aja di mata gue mah ular sama semua, serem! Geli gitu kalau kita lihatnya ya. Coba misalkan lu ngeliat mantan lu gitu, pasti geli juga kan karena kelakuannya kayak ular. Ikan cucut, lanjut. Pas si Ben udah masuk SMA, dia udah mulai tuh ngoleksi berbagai ular. Ular piton Burma, ular piton reculated, bahkan anaconda. Anaconda dipelihara coba, ih. Minta dimakan lu. Tapi yang jadi ular favoritnya si Ben itu katanya ular piton bola yang ukurannya memang kecil. Dia tuh jinak, gak agresif, dan motifnya cantik. Pokoknya setiap membahas atau ngomongin tentang ular, Ben ini kelihatan excited banget. Ya keluarganya tuh walaupun gak ngerti tentang ular ya, tapi mereka dukung-dukung aja itu hobinya si Ben. Setelah lulus SMA di tahun 2006 sembari kuliah nih, si Ben yang beranjak dewasa gitu kan, sibuk kegiatan band, kampus, ngapain part-time gitu kan. Dia juga memulai mengembangbiakan ular-ularnya itu. Jadi yang tadinya sekedar ngoleksi, sekarang arahnya ini udah mulai ke bisnis. Dan ular pertama yang berhasil dia kembangbiakan itu ya tadi tuh ular piton bola, yang favoritnya dia tuh
sekalinya bertelur bisa menghasilkan 6-15 telur, gengs. Nah, telur-telur yang berhasil menetas itu dirawatkan sama Ben, kemudian dia pasarin secara online. Jadi di breedingnya istilahnya dijual lagi. Yang ketika di usianya 21 tahun, waktu tahun 2008 nih, dia menggeluti yang namanya breeding jual beli ular. Pokoknya total dia sudah mengembangkan dan menjual ratusan ekor, guys. Sayangnya di tahun itu juga, di Desember akhir tahunnya 2008, ibunya atau ibu Kim ini meninggal karena punya penyakit kanker. Yang mana penyakit tersebut memang sudah beberapa tahun terakhir menyerang Bu Kim, yang membuat keuangan dari keluarga mereka ini semacam terganggu lah, namanya perawatan kan mahal. Pak Frank itu udah mulai tuh ngejual banyak bisnisnya, usaha dan harta-hartanya demi pengobatan sang istri. Bu Kim sendiri meninggal di usia 56 tahun. Nah, sebelum meninggal, Bu Kim sebenarnya pernah pesan kepada Sam dan Ben supaya lahan yang mereka miliki yang sekarang ini nih, yang terakhir nih, jangan pernah dijual yang mereka lagi tinggali, supaya bisa jadi tempat tinggal untuk cucu, cicit, dan keturunan mereka berikutnya. Ya buat warisan lah. Nah, sepeninggalannya Bu Kim, keluarga Frank ini kembali fokus ke kehidupan mereka masing-masing. Dimana Pak Frank sama Sam itu kerja di perusahaan keluarga, yang mana basicnya itu menjual makanan hewan peliharaan ya. Sementara kalau si Ben tadi tuh fokus ternak reptil, terutama ular. Ya sampai akhirnya di California, Ben ini bisa dibilang adalah salah satu breeder ular yang cukup terkenal dari komunitas pencinta reptil. Pokoknya kalau orang-orang yang memang suka melihara ular ataupun suka sama reptil, kenal dia pernah dengar at least gitu namanya si Ben. Dan untuk usaha dan hobinya itu, Ben ini juga punya YouTube channel sendiri namanya Renick Reptiles Incorporation, di mana video YouTube-nya itu rata-rata berdurasi pendek sih, sekitar 1-8 menit, yang kebanyakan memperlihatkan tentang proses penetasan telur ular. Ya nggak jauh-jauh, pokoknya tentang ular aja semuanya. Seiring berjalannya waktu, Ben ini pokoknya semakin sukses lah jadi breeder ular. Tapi pada bulan Mei 2011, karir Ben yang lagi sukses-suksesnya itu malah dibayang-bayangi sama skandal besar si bapaknya tuh Pak Frank. Karena Pak Frank itu digugat dan menghadapi hukuman 20 tahun penjara karena diduga melakukan penipuan. Jadi perusahaan bapaknya itu yang memproduksi bahan makanan hewan peliharaan dijadiin skema Ponzi gitulah sama si bapaknya itu. Bapaknya itu ngejanjiin para investor untuk investasi kepada dia dengan bunga yang tinggi. Tapi duitnya tersebut ternyata dipakai sendiri atau ditilep. Buat apa? Buat biaya istrinya, kan lagi butuh pengobatan besar sama ya buat ngehidupin 2 anaknya. Yang dari sini, Pak Frank itu mulai ngerekrut lebih banyak investor buat tambal sulam. Yang setelah skema Ponzi-nya terbongkar, dan untuk menghindari hukuman, di tahun 2011, sewaktu usianya 62 tahun, Pak Frank ini memilih untuk bundir dengan cara nembak diri sendiri pakai pistol. Dan waktu kejadian, Ben lah orang pertama yang menemukan bapaknya itu. Dia langsung nelfon kakaknya Sam, sama nelfon 911 juga, tapi semuanya udah terlambat. Pak Frank ini udah keburu nggak ada. Dari sinilah, Sam tuh kakaknya kehilangan pekerjaan dan keluarganya udah mulai goyang. Tapi kan life must go on ya. Sam sendiri berusaha nyari kerjaan baru. Sementara kalau Ben ya tetap sibuk tuh sama ular-ularnya dan sesekali menjalankan hobinya yang lain, yaitu manggung gitu, punya band kan dari SMA. Nah, pas sering-sering manggung inilah si Ben itu ketemu sama salah satu teman lamanya dari SMA juga. Namanya Lenly Joe Galatin. Ya udah dari situ mereka suka-sukaan. Lenly ini tuh lahir pada tanggal 14 Maret 1998. Dan sama seperti Ben, dia itu tubuhnya di kota kecil juga. Mereka berdua sama-sama pecinta hewan nih. Jadi Lenly ini walaupun cewek kagak takut dia sama reptil. Malah seneng-seneng baik, makanya cocok berdua tuh, nyambung. Namun sebelum bertemu dengan Ben, Lenly ini sebenarnya pernah menjalani hidup yang cukup rumit. Jadi dia tuh sempat hamil sama pacarnya yang bernama Josh. Tapi ya biasa, Josh ini tuh nggak tanggung jawab, agak-agak gesrek gitu ya sebagai laki-laki. Kerjanya mabok-mabokan, nyetir, nabrak mobil lain. Jadi lah si Josh ini sempat dipenjara 10 tahun. Dan Lely harus jadi ibu tunggal berarti kan? Kerjanya jadi terapis tuh di tempat spa. Singkat cerita, anaknya Lenny yang udah lahir nih dikasih nama Matthew. Yang sampai Matthew ini berusia 4 tahun, tapi kan bapaknya masih dipenjara tuh 10 tahun lama. Makanya Lenny ini merasa kalau udah waktunya dia untuk nyari bapak nih buat si Matthew. Makanya nggak sengaja ketemu sama si Ben. Lenny sendiri ini tipenya ekstrovert. Jadi waktu ngeliat si Ben lagi manggung, dia duluan tuh yang nyamperin, ngajak kenalan segala macam kayak lu bukannya si Ben yang waktu itu dia sama mama gue begitu loh. Sedangkan si Ben sendiri ini aslinya introvert. Jadi saling memenuhi gitu ya, bisa dibilang ya. Sampai akhirnya setelah setahun berkencan, dan Ben ini juga menerima si Matthew dengan baik ya sebagai anaknya sendiri dianggapnya. Mereka pun tinggal bareng. Singkat cerita sampai tahun 2012, si Lenny mengandung lagi dan melahirkan anak perempuan dari si Ben kali ini yang dinamakan Amelia atau biasa dipanggil dengan Emma. Tapi pada akhirnya si Lenny sama Ben itu baru resmi menikah pada tanggal 13 April 2014. Jadi ya biasa kalau di sana kan kumpul-kumpul dulu, punya anak baru lah dinikahin.
Yang semenjak itu, karena udah resmi nikah, nama belakangnya Lenny ya jadi Lenny Renick. Dan dia juga jadinya fokus kerja sebagai ibu rumah tangga, udah berhenti dari terapi spa. Tapi 2 tahun kemudian di tahun 2016, sewaktu anak-anak mereka udah agak gedean ya, Lenny ini bilang ke Ben, kalau katanya ternyata dia masih punya passion untuk jadi terapis gitu. Mungkin bosan di rumah mulu, pengen kerja. Ya namanya mungkin suami sayang istri, ya diturutin aja, ya udah terserah mau kamu apa. Apalagi kan tadi udah dibilang kalau Lenny ini tuh tipe yang ekstrovert gitu lah. Dia nggak bisa diem memang kalau di rumah doang. Butuh kayak ketemu banyak orang gitu loh. Cuma karena si Ben ini kan sebenarnya usahanya udah cukup mapan ya dia ya. Ya mungkin dia nggak mau ngeliat istrinya kerja di tempat orang. Akhirnya karena tadi dibilang si Lenny ini adalah passionnya menjadi terapis spa, dibikinin tempat spa. Jadi si Lenny ini jadi CEO-nya di tempat spa. Dan ini sampai punya 15 karyawan terapis pijit. Yang beberapa diantaranya memang di-hijack dari tempat kerja sebelumnya. Lah enak ya kalau punya pasangan kayak begitu ya. Kagak usah capek-capek, udah pengen kerja, udah boleh kerja. Gue bikinin tempat usaha malah. Sampai masuk nih di musim panas. Tepatnya di Kamis 8 Juni 2017. Lenny yang ceritanya mau pulang tuh dari tempat spanya ke rumah, tiba-tiba dapat telepon dari sekolahan anak-anaknya yang mana katanya, ini anak-anaknya kamu belum ada yang jemput nih. Padahal hari itu harusnya si Ben yang kebagian jadwal jemput anak-anaknya. Lenny sendiri udah nyoba tuh telepon suaminya tapi nggak diangkat-angkat. Akhirnya daripada anaknya nunggu kelamaan gitu kan kesian, ya udah dia aja lah langsung fokus jemput anak-anaknya dulu ke sana. Singkat cerita udah dijemput nih 2 anaknya, Matthew sama Emma kan. Yang waktu itu kondisinya udah jam 6 sore, gengs. Jadi tuh anak-anak kasihan banget kagak dijemput sampai jam 6 sore. Sementara si Ben ini tidak balas-balas si chatnya Lenny. Kayak, gimana sih kamu kok nggak jemput anak-anak gitu loh? Ya karena itu akhirnya mampirlah si Lenny ke kantor breedernya Ben. Maksudnya tempat usaha buat ternakin ularnya itu loh. Ya lokasinya di sekitaran rumah mereka yang 72 hektar itu, nggak jauh-jauh dari sana. Yang waktu pas sampai parkiran, Lenny ini bilang ke anak-anaknya, kalian tunggu di mobil aja ya, ini mami mau panggil Dedi aja sebentar. Ya sebenarnya keadaannya seperti biasa, di mana kantornya itu tuh memang selalu terdengar sunyi. Ya isinya kan ternak ular yang ular mana ada suaranya sih. Tapi di sana si Ben ini nggak kelihatan. Nah ini sempat manggil-manggil kayak Ben gitu, tapi nggak ada sautan. Dia terus nyariin suaminya tuh dari satu lorong ke lorong lain. Terus dia ngeliat kok ada seseorang yang tergeletak gitu tengkurap di lantai, ada darah-darahnya juga. Pas dideketin lagi, suami. Dia udah coba goyang-goyangin tubuh Ben, tapi Ben gak gerak. Sampai panik, Lenny langsung telepon tuh si Sam, minta tolong untuk cepet datang. Cuma si Lenny ini ditelepon cuma bilang ini darurat gitu, nggak ngasih tahu detailnya tuh bagaimana. Begitu Sam sampai TKP, ngelihat Lenny sama anak-anaknya itu ada di luar gedung dengan muka yang kayak panik banget. Langsung dicek kan ke dalam kan. Ya Sam juga shock tuh ngeliat adiknya tergeletak, yang pas dicek ternyata kondisinya udah nggak bernyawa. Dari situlah mereka baru nelfon 911, lapor ke polisi kalau Ben ini telah meninggal dengan kondisi tengkorak wajahnya hancur, gengs. Selain menceritakan kondisinya Ben, Lenny ini juga ngasih tahu kenapa tengkorak wajahnya kok bisa hancur. Dan ternyata pas diselidiki, anaconda yang ada di tempat itu seberat 600 pon hilang. Jadi dugaannya adalah anaconda itu yang melakukannya. Mungkin dililit, kan kenceng banget lilitan anaconda, gede banget gitu sampai hancur tengkoraknya. Jadi walaupun anaconda sendiri itu tidak berbisa, tapi kalau udah ngelilit begitu ya nggak bisa gerak, sampai bisa remuk memang orang. Masalah kalau benar Ben ini diserang sama anakondanya sendiri, kenapa Ben ini nggak dimakan gitu sama ularnya? Karena kasus-kasus yang seperti itu yang udah-udah ya, biasanya memang si ular itu akan melilit korbannya sampai remuk ya, tapi ujung-ujungnya buat dimakan. Ini kan berarti ularnya cuma ngeremukin doang, habis itu pergi. Nah makanya hal ini akhirnya didalami nih sama polisi, dicari tahu kan, kenapa si ularnya itu hanya ngelilit palanya si Ben gitu, makannya sampai setengah hancur, habis itu pergi. Apakah punya dendam pribadi apa bagaimana? Namun polisi yang lagi mau menangani kasus ini juga kayak deg-degan, takut-takutan kayak, hah? Anaconda lepas gitu. Mana itu satu ruangan isinya ular semua kan? Mereka mungkin lebih baik mencari orang gitu ya buat dikejar buron daripada nyari ular anaconda. Ya tapi gimana pun juga kan polisi mulai tuh melakukan penyelidikan. Walaupun mereka nggak ahli dalam bidang peruleran, tapi polisi yang mengusut kasus ini tuh merasa kalau kematian Ben ini kayaknya bukan disebabkan sama ular deh. Karena di lokasi itu banyak darah Ben yang berceceran. Maksudnya kan kalau ular itu nggak kayak harimau yang nerekam sampai banyak darah. Sekalipun ular yang gigit gitu ya darahnya nggak sampai berceceran juga ya harusnya. Ya polisi pun menyusuri TKP tuh mencari ular yang hilang itu si anaconda. Sekaligus mencari petunjuk-petunjuk lain. Nah salah seorang polisi ini coba mengecek ke rak bagian bawah lemari ular tuh. Dan di situ polisinya ngelihat ada sesuatu yang kelihatan berwarna seperti emas. Tapi bukan ular yang lagi ngumpet. Melainkan ternyata adalah selongsong sebuah peluru. Ya dari situ barulah polisi tahu kalau ini bukan ular nih bengkoroknya nih, tapi kemungkinan besar Ben ini ditembak dengan sebuah pistol. Dan sesuai dugaan polisi, hasil dari otopsi Ben ini pun keluar, di mana dinyatakan Ben ini ditembak setidaknya 6 kali, gengs, yang mana satunya meleset, sementara 4 tembakan lainnya itu mengenai bahu dan siku bagian kanan, dan satu lagi
tepat di bagian kepala. Luka di bagian kepalanya Ben ini terlihat begitu lebar, yang menunjukkan kalau Ben ini ditembak dengan dari jarak yang dekat. Hal itu menyebabkan cedera signifikan pada otak dan batak otaknya Ben juga. Nah, dugaan sementaranya, tembakan jarak dekat di kepala itu sengaja dilakukan pelaku untuk memastikan Ben ini memang benar-benar tewas ketimpa. Jadi simulasinya Ben itu ditembak dari belakang, ya makanya dia tuh keadaannya di awal jatuh telungkup, dan untuk memastikan dia ini benar-benar meninggal, ditembaklah si Ben dari jarak yang dekat. Dor begitu. Nah, karena tadinya menemukan Ben ini pertama kali ada Lanley, abis itu Sam ya. Jadilah dua orang ini yang paling awal banyak dimintai keterangan sebagai saksi. Awal-awal si Lanley ini masih susah dimintai keterangan. Yang karena dia bilang dia masih shock dan terpukul. Sementara kalau Sam ini kelihatan kesel banget. Dia ini justru nyalahin si Ben. Kayak, kenapa si Ben ini tuh pelit banget sama dirinya sendiri. Maksudnya kalau dia nggak terlalu pelit gitu, nggak berhemat segala macam, ya minimal bisa pasang CCTV gitu loh buat keamanan dia sendiri. Jadi kan kalau ada kasus-kasus begini langsung ketahuan. Atau minimal bayar karyawan. Dia nggak punya karyawan loh. Padahal istrinya dibuatin tempat usaha, 12 karyawannya. Jadi untuk dirinya sendiri dia tuh pelit. Padahal kan semuanya buat keamanannya ya maksudnya ya. Selain keluarga, beberapa temannya Ben ini juga diminta keterangan. Salah satunya ada bernama David. David dia ditanya sama polisi, kira-kira kamu tahu nggak nih Ben ini lagi punya masalah sama siapa? Nah, David cerita nih, kalau dia nih tahu si Ben itu baru aja deal-dealan buat jual 2 ular ya ke seseorang pemain hoki profesional. Yang mana 2 ular itu mau dilepas seharga $85.000 atau sekitar 1,2 M guys. Ular! Ya polisi aja pas dengar begitu, aja gila jual ular aja mahal banget ya. Ya maksudnya kalau emang bener ya bisa semahal itu jual beli ular. Bukan nggak mungkin kalau si Ben ini jadi korban perampokan. Maksudnya ya ada rampok yang mau ngambil ular berharganya si Ben. Ya udah pokoknya keterangan dari David ini kan ditampung dulu. Sementara itu si Lanley ini udah bisa tuh diminta keterangan karena keadaannya udah cukup tenang kan. Gitu. Dan dia ditanya sama polisi, gimana ceritanya kamu nemuin Ben dalam kondisi kayak gitu? Emang waktu itu kamu ngapain aja hari itu? Ya cerita si Lanley kalau sebenarnya sehari-hari dia paginya nih nganter anak ke sekolah, sekalian jalan ke tempat spa-nya kan. Ya di sana dia kerja nih sampai sore. Dan waktu sorenya dia jemput anak-anaknya lagi tuh, sekalian ya udah pulang ke rumah. Rutinitasnya begitu aja. Namun memang di hari itu, selain ini ngerasa kayak agak-agak pusing, badannya juga greges. Makanya sekitar jam 3 sore, waktu dia lagi catatan sama suaminya bilang, ya udah hari ini aku aja yang jemput anak-anak, nanti kamu langsung balik aja. Tapi ternyata anak-anaknya kan masih nunggu tuh di sekolahnya sampai jam 6 sore, sampai sekolahnya telepon begitu kan loh. Kok Ben ini nggak jadi jemput anak-anak padahal bilangnya tadi dia yang jemput. Ditanya lagi nih sama polisi, kalau Ben kira-kira punya masalah nggak? Dipikir-pikir gitu kan masalah. Enggak sih Pak, kayaknya hidupnya baik-baik aja gitu loh. Emang kadang tapi suami saya suka cerita kalau dia nih nggak akur sama kakaknya perkara udah mulai nih memperebutkan masalah warisan. Padahal setahu Lanley, Ben sama Sam itu udah dapat jatahnya masing-masing warisannya. Si Ben ini kedapatan properti, sementara Sam itu kedapatan uang warisan dan berupa cash lah. Nah, Ben ini memang ada rencana menjual tanah warisan itu tuh, properti si 72 hektar. Tapi Sam ini nggak terima dengan alasan kan waktu itu ibunya udah berpesan kalau tanah 72 hektar ini tuh jangan sampai dijual ya, biar bisa ditempatin anak cucu-cucu dan segala macem. Nah si Ben mikir, lah kalau kagak dijual gue dapat apa? Lu mah enak dapat uang cash bisa langsung dipakai segala macem. Kalau tanah ini kagak dijual cuma ditempatin ya nggak dapat apa-apa berarti gue. Ya kalau udah ngomongin warisan udah kompleks emangnya. Makanya untuk mengkonfirmasi cerita itu, Sam ini ditanya lagi tuh sama polisi. Dia sendiri mengakui kalau iya, dia sama adiknya ini memang kadang berantem. Tapi ya berantem sewajarnya, adik kakak gimana sih kalau beda pendapat aja. Cuma basicnya Sam ini sayang sama si Ben. Ya gimana enggak, mereka kan tinggal berdua doang, udah kagak punya siapa-siapa, udah yatim piatu. Nah polisi sempat nanya nih ke Sam, kalau gitu mungkin nggak istrinya Ben atau si Lanley ini yang ada di balik semua ini. Maksudnya pelakunya si Lanley. Dan dengan yakin si Sam bilang, nggak mungkin deh Pak, kita sekeluarga tuh gini banget, saling sayang kok. Dan kayaknya nggak ada alasan juga sih Lanley melakukan semua itu. Dia suaminya, bapaknya dari si Emma juga. Si Sam justru curiganya tuh sama investor-investornya Pak Frank yang dulu-dulu tuh, yang duit-duitnya belum balik kan pernah kena tipu skema Ponzi. Tapi akhirnya Pak Frank ini kan keburu bundir ya. Mungkin saja ada salah satu dari mereka yang dendam. Nggak suka ngelihat si Ben ini tuh jadi sukses gitu. Enak aja tuh anaknya sekarang hidupnya sukses, begitu banyak duit, padahal duit gue dari bapaknya dia tuh belum dibalikin. Dan Sam juga nambahin lagi kalau ternyata gudang ularnya Ben ini sebenarnya udah beberapa kali kebobolan. Dan tiap kali si Sam nyuruh si Ben untuk lapor polisi, si Ben ini kayak, halah males lah, aku mau fokus ini aja deh ngatasin ular begitu. Dan kalau perihal tanah sama rumah yang ditinggalin bersama itu dalam tanah 72 hektar, ditanyakan itu sebenarnya punya siapa. Ya ternyata omongannya Sam ini sejalan sama ceritanya si Lanley memang. Dimana sebenarnya itu adalah tanahnya si Ben karena kan itu warisan. Sementara
Sementara kalau Sam ini kan dapetnya cash. Namun akhirnya ada kesepakatan antara Sam sama si Ben, yang walaupun itu cuman obrolan lisan antara dua belah pihak ya, kalau tanah itu mau dibagi dua. Dan yang pasti jatahnya Ben lebih besar, dimana si Sam ini jadinya bayar ke si Ben gitu loh, dengan uang cashnya dia ngebeli lah sebagian properti tanahnya itu. Jadi win-win solution. Namun belum kejadian ya gengs ya, jadi itu semacam baru obrolan berdua aja gimana nih. Tapi maksudnya mereka ini sama sekali nggak pernah terlibat pertengkaran mengenai si warisan ini, jadi udah diomongin baik-baik. Nah dari semua keterangan itu, polisi menarik kesimpulan kalau Ben ini berarti sebenarnya tajir. Dia banyak simpanan duitnya tuh dari hasil jual ularnya aja satunya bisa miliaran, dan punya properti 72 hektar juga, yang sebenarnya kalau dia mau jual ya jual-jual aja. Jadi kemungkinan motif pembunuhan kali ini adalah uang. Tapi anehnya, dilihat-lihat duit sama barang berharganya kagak ada yang hilang sedikit pun sih. Lah gimana? Sehingga polisi menyingkirkan adanya motif perampokan. Dan pelakunya adalah kemungkinan orang terdekat yang memang pengen menguasai seluruh hartanya Ben. Kalau begitu, suspek terkuatnya berarti adalah Landy dan Sam. Ya bisa kalau bener perampokan harusnya kan udah yang hilang. Singkat cerita, semuanya ini masih terus berlanjut ya. Karena lokasi rumahnya Ben ini dijadikan tempat penyidikan, Landy akhirnya pindah ke rumah ayahnya di Columbia, Missouri, dan semua anaknya juga diboyong sama dia. Sementara kalau Sam sendiri ini masih tinggal di tempatnya dia, karena kan yang dilakukan penyelidikan itu adalah tempatnya si Ben. Walaupun dalam satu wilayah, tapi ya beda rumah. Sementara si David tuh, yang tadi temannya si Ben, itu dia ngegantiin Ben untuk ngerawat ribuan ularnya si Ben nih. Karena kan nggak ada yang ngurus. Ya akhirnya sesuai persetujuan keluarga, David ini berniat untuk melelang semua ular-ularnya Ben nanti. Daripada nggak ada yang ngurus kan, si Sam atau istrinya si Ben tuh Landy nggak mau. Yang nantinya juga uang yang terkumpul itu akan diserahkan ke Landy sih untuk kehidupan anak-anaknya Ben tuh. Ya bener aja, akhirnya lelang ular itu tuh dilakukan gengs pada 14 Juni 2017. Dan dana yang berhasil terkumpul itu mencapai $40.000 atau sekitar 600 jutaan. Itu aja belum semuanya laku nih maksudnya. Yang seminggu setelah itu barulah diadakan upacara pemakamannya Ben, karena sebelumnya kan jasadnya masih digunakan buat otopsi ya. Tapi anehnya si Sam nih, yang padahal adalah satu-satunya saudara kandungnya si Ben, itu justru nggak boleh masuk sama petugas. Alasannya katanya, pihak rumah dukanya ini udah diwanti-wanti sama si Laylee kalau yang berhak melihat si Ben untuk terakhir kalinya cuma istrinya doang. Tapi masalahnya si Laylee-nya ini nggak datang-datang lah, gimana sih? Makanya banyak yang heran kenapa tahu-tahu si Laylee ini jadi seperti itu kepada si Sam. Seolah-olah si Laylee ini tahu-tahu yakin Sam adalah pelakunya, gengs. Jadi dia kayak sebel, dendam gitu. Jangan biarkan kakaknya ini melihat adeknya ya, orang pelakunya kakaknya. Padahal kan belum ada bukti yang jelas ya kalau Sam ini adalah pelakunya. Nah sementara polisi yang terus melakukan penyidikan itu mengetahui fakta kalau Ben yang sudah meninggal ini ternyata belum bikin surat wasiat. Padahal kan sebenarnya kekayaannya begitu besar. Nah karena nggak ada surat wasiat yang khusus, makanya sistem warisan dari hartanya Ben ini akan diatur sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan sama negara bagian sana. Yang dalam hal ini berarti yang berhak menerima warisannya itu adalah Emma, yang merupakan anak kandungnya Ben. Dan hal itu juga berlaku buat penerima manfaat dari asuransi jiwanya Ben. Jadi kalau asuransi jiwanya cair, itu yang berhak menerima si Emma. Nah, pas polisi mencoba menghubungi pihak asuransi jiwa itu, mereka cerita kalau sebenarnya Landy, istrinya si Ben ini, sempat nanyain mengenai polis asuransi jiwa suaminya. Landy ini bertanya, kalau penerima manfaatnya itu masih di bawah umur, maksudnya si Emma ya, itu bisa nggak sih uang asuransinya tetap dicairkan dan dikelola sama walinya atau si ibunya yang sekarang, maksudnya si dia atau si Landy. Yang dijawab sama pihak asuransi ya bisa aja, asal kasus kematiannya ini memang sudah diusut tuntas, di mana hakim memutuskan putusan terkait penyebabnya meninggalnya itu seperti apa. Apakah match gitu kan, bisa sesuai dengan prosedur asuransinya, soalnya kan kalau bundar tuh nggak cair ya. Yang mana Landy ini menelpon itu ternyata H+1 setelah si Ben ini meninggal, jadi kayak kok langsung nanyain asuransi? Harusnya kan masih kayak shock, berkabung segala macem. Makanya dari situ polisi curiga. Ya orang pas di TKP nangis-nangis kelihatan terpukul, kok bisa-bisanya H+1 tahu-tahu udah inget sama duit asuransi. Dan yang mengagetkan, terkuak juga ternyata kalau Landy ini pernah yang namanya terlibat affair sama ada seorang marketing radio lokal gitu namanya Eric. Mereka ini kenal karena si Landy ini sempat masang iklan di tempat radionya Eric bekerja. Dan mereka itu selingkuhnya udah di tahap rutin ketemuannya sebulan sekali. Yang mana suka ketemuannya di tempat spanya si Landy, gengs. Dari sini udah mulai kedengeran nih, ada gila-gilanya berarti nih cewek kan. Ditambah lagi ternyata dia juga udah pernah ngenalin Eric ke si Ben. Jadi Ben sama Eric ini udah pernah ketemu beberapa kali. Dimana Eric ini dikenalin, dibilang ini pelangganku di tempat spanya gitu loh. Jadi kayak loyal pelanggan. Cuman kepada polisi, Landy ini tuh menegaskan kalau dia selingkuh katanya nggak pakai perasaan. Cuma sebatas apa ya, pelampiasan aja begitu loh karena bosen. Soalnya si Ericnya juga udah punya istri. Ya pokoknya polisi lebih mencurigai si Landy kan karena hal itu. Didalamin lagi tuh, dicek handphonenya si Landy itu. Di hari Ben meninggal, waktu Landy itu bilangnya katanya pusing kepala, ternyata dia ada teleponan beberapa kali sama seorang pria bernama Michael Humphrey. Lah,
cowok mana lagi nih? Yang ternyata si Michael ini adalah penjual narkoboy yang beberapa kali jual ke si Lenny. Jadi ternyata si Lenny ini adalah pemakai. Dan hari itu si Michael telepon nawarin nih ada barang baru, mau kagak? Tapi si Lenny katanya nolak karena lagi gak enak badan. Ya polisi nggak langsung percaya gitu aja. Dia mencoba nih melacak keberadaan si Michael. Tapi kebetulan banget si Michael baru aja pindah dari tempatnya tuh, dan gak ada yang tahu sekarang Michael kemana. Nah berarti cowok yang lagi berhubungan sama si Lenny itu ada si Eric sama si Michael ya. Belum kelar nih permasalahan dua cowok ini nih diinterogasi sama polisi yang Michael aja belum ketemu. Ada cowok baru lagi namanya Brandon. Dimana katanya si Lenny ini kenal sama Brandon lewat aplikasi dating. Dan menurut para pekerja dari tempat spanya si Lenny, Brandon ini nih sering datang juga ke situ dan semacam si Eric lah. Bener-bener nih cegil jangan-jangan ya. Banyak banget lakinya. Tapi dari semua pria-pria itu tentunya mereka nih menyangkal ya kalau mereka ini terlibat dalam pembunuhannya Ben. Tapi di lain sisi mereka ini juga bilang kalau Lenny ini kayaknya bukan pelakunya deh Pak. Soalnya Lenny ini adalah cewek yang manis, baik, asik gitu ya. Mungkin bandel-bandel dikit urusan asmara, tapi kayak nggak sampai hati juga kalau sampai ngabisin suaminya. Jadi pada belain. Nah makanya polisi mikir kan kayak, apa iya ya, mungkin salah juga nih dia udah suuzon ke si Lenny. Dan untuk sementara waktu berarti nih kasusnya si Ben jadi gantung. Sampai setahun berlalu, ular-ularnya Ben ini kok udah pada dijualin tuh, dilelang-lelangin. Tapi ya masih ada yang beberapa kesisa. Dan sisa-sisa ular itu tuh tetap si David yang rawat. Yang nggak sengaja pas si David lagi beresin kandang, dia menemukan adanya selongsong peluru lain, gengs. Yang sama David langsunglah dikirim ke kantor polisi. Ya tapi ternyata selongsong peluru itu tidak bisa menunjukkan bukti apa-apa ya, karena sama seperti selongsong peluru yang sudah ditemukan dari awal. Dan di Agustus tahun 2018, Lenny ini akhirnya menjual usaha spanya. Ya nggak lama, rumah yang 72 hektar tuh, itu juga tahu-tahu didaftarin ke agen penjualan properti sama si Lenny. Padahal saat itu si Sam masih tinggal di sana loh. Ya makanya si Sam merasa dongkol banget. Dia keberatan lah. Baru setahun si Ben ini nggak ada kok udah mau dijual-jualin aja tuh propertinya. Lagian kan kemarin sebenarnya si Lenny udah dikasih duit lelang ular tuh yang 600 juta. Apa kurang? Masa dalam setahun dia sampai mau jualin properti buat apa? 600 juta kan bisa. Ya setahun sih bisa lah ya. Ya masa dalam setahun masih kurang juga. Sampai mau jual tuh rumah dan tanah seluas 72 hektar. Usaha spanya juga dijualin. Ditambah lagi si Lenny ini ternyata mau jual-jualin pula ular-ular sisa-sisa yang lagi diperawat sama si David. Kan belum semuanya kejual ya. Tapi sama David kayak, ya ntar dulu lah satu-satu gitu loh. Ini kok kayak geragas banget gitu, semuanya pengen dijualin. Buat apa sih? Jangan gegabah begitulah. Tapi si Lenny malah marah ke David. Nah makanya orang-orangnya melihat, ini si Lenny kenapa sih kok tau-tau jadi ambi banget begini, kayak belangsatan semua mau dijualin. Dan nggak semua tindakan yang aneh yang tiba-tiba dilakukan sama dia, orang-orang menduga kalau kayaknya ini dia butuh buat narkoboy deh. Soalnya kan sebelumnya ketahuan tuh dia pernah berhubungan sama yang Michael yang masih buron tadi tuh, yang emang penjual narkoboy. Yang dari situ kecurigaan mereka ini dilaporkanlah ke polisi. Ya polisi ngikutin terus kan, memantau nih. Kedapetan akhirnya si Lenny ini ketemuan sama si Michael yang buron, mau transaksi narkoboy. Ya udah diringkus. Di situ baru diketahui semuanya, gengs. Ternyata si Lenny sama Michael itu adalah mantan, mereka pernah pacaran dulu. Dan sepertinya nggak tahu susah move on atau saling ketergantungan kali ya, karena si Lenny udah jadi narkoboy juga, mereka pun merencanakan pembunuhan dari si Ben. Jadi di tanggal 8 Juni 2017, Lenny yang memang sudah janjian sama Michael nih, ketemuan tuh di tempat spanya si Lenny. Nah, handphonenya si Lenny sengaja dia titipin ke karyawan kepercayaannya di sana bernama Ashley. Supaya si Ashley ini bisa ngetik chat kemana-mana gitu kan, balasin customer segala macam, dan itu juga menguatkan alibi kalau si Lenny ini seharian berarti di tempat spa. Nah, dari sana, si Lenny sama Michael pergi deh ke kantornya si Ben. Yang sampai sana, si Ben ini kaget kayak, loh kok Lenny sama cowok nggak ngabarin mau datang. Lenny bilang, ini nih teman aku mau ngeliat koleksi ular kamu, mau beli. Padahal mereka berdua diam-diam udah nyiapin pistol tuh di dalam mobil. Jadi memang mereka berencana untuk membunuh Ben untuk merebut semua harta dari si Ben itu. Setelah udah sok-sokan ngeliat ular segala macam, entah kenapa si Michael tiba-tiba mengurungkan niatnya. Dia kayak mungkin takut kali ya bunuh orang ya. Selama ini memang dia kriminal jual narkoboy, tapi kan nggak ngebunuh orang juga. Nggak ngedor begitu loh. Emang ada gila-gilanya ini si Lenny. Jadi ternyata sebelum-sebelumnya si Lenny ini memang udah punya rencana kan buat bunuh suaminya dengan cara ngasih kayak obat narkoboy di dalam minuman, di dalam makanannya biar overdosis segala macam. Tapi lakinya kagak mati-mati. Jadi makanya hari itu pingin udahlah didor aja biar cepet. Ya karena si Michael di hari H kayak labil ya, tau-tau nggak mau melakukan itu, si Lenny kesel. Dia sendiri akhirnya ngambil pistol di mobil terus balik lagi dan nembak si Ben beberapa kali dari belakang. Jadi ternyata sama kasus ini ya pelakunya ular alias wanita ular, gengs, kagak tahu terima kasih. Yang pasti Lenny diinterogasi ya setelah semua ketahuan ini, dia bilang karena ya dia butuh duit banyak, perkara udah
ketergantungan narkoboy. Walaupun si Michael ini adalah pengedar, cuman kan ngambil stoknya juga butuh duit gitu loh maksudnya. Sebelum-sebelumnya dia udah coba minta ke si Ben. Ya tapi si Ben merasa lama-lama, kok kamu minta duit melulu? Aku udah bikin usaha buat kamu, lah emang gak ada duitnya dari situ. Ya terus cekcok lah mereka nih. Makanya si Lenny berpikir, ya udahlah gua bunuh aja biar harta lo semua buat gua. Ya berarti si Ben ini memang mencintai dan memelihara ular, gengs. Ya, ular hewan sama ular wanita. Ya akhirnya menghabisi nyawanya dia sendiri. Ya udah, karena semuanya udah terbongkar, pada Desember 2021 akhirnya si Lenny dinyatakan bersalah. Dia dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Sementara kalau Michael itu dihukum seumur hidup, gengs. Kenapa berbeda? Karena ternyata yang menembak terakhir kali kepada Ben itu untuk memastikan Ben ini benar-benar mati yang ada di kepala itu adalah si Michael. Jadi si Michael ini dianggap sebagai eksekutor. Kan tembakannya beberapa kali tuh. Yang di awal memang si Lenny yang nembak-nembakin. Tapi untuk terakhir kali yang membuat si Ben benar-benar tidak bernyawa itu adalah Michael. So, itu misteri kali ini yang ternyata ularnya adalah manusia, gengs. Jadi benar-benar definisi wanita berhati ular. Udahlah dinikahin padahal lagi hamil anak orang kan waktu itu si Lenny tuh. Dibikinin usaha, masih belum cukup juga. Nggak paham sih sama manusia yang nggak pernah puas gitu ya. Semoga majikan semua bisa ngerasa puas ya, nggak minta video baru tiap hari mulu gitu, kagak puas-puas. Ya, terima kasih semuanya ya. Yang belum subscribe boleh minta tolong klik tombol subscribe di bawah gratis. Minta tolong tombol like-nya juga. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.